Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi persiapan membahas latihan-latihan soal UP UKM PPG tahun 2023. Adapun materi atau topiknya dalam video kali ini yaitu terkait dengan karakteristik etika profesi guru, di mana karakteristik etika profesi guru ini terbagi menjadi dua submateri atau topik. Yang pertama adalah ilustrasi hubungan guru dengan peserta didik. Yang kedua adalah karakteristik profesi guru. Nah, setiap materi atau topik ini saya disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru UP UKM PPG tahun 2023 ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, kita bahas pada latihan soal yang pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Konsekuensi logis dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tersebut yang bukan merupakan kewajiban seorang guru anggota organisasi atau asosiasi adalah titik-titik. A. Memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau asosiasi profesi guru di mana dia terdaftar sebagai anggota. Yang B. Memiliki kartu anggota organisasi atau asosiasi profesi di mana ia terdaftar sebagai anggota. Yang C. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota. Yang D. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang E. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau asosiasi profesi di mana sekolah tempat bekerja terdaftar sebagai anggota. Oke, berarti di sini kata kuncinya adalah di kalimat akhir, yaitu yang bukan merupakan kewajiban seorang guru, ya, yang bukan merupakan kewajiban seorang guru, anggota organisasi atau asosiasi adalah. Nah, berarti di sini adalah lebih kepada perorangannya atau lebih kepada orangnya gitu ya, orang atau si gurunya tersebut. Nah, kalau yang A memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi profesi di mana dia. Nah, kalau ada kata dia berarti dia sudah menyangkut paut dengan seorang guru ya, kewajiban guru. Di mana kewajiban yang pertama di sini memiliki nomor registrasi, berarti ini merupakan kewajiban seorang guru anggota organisasi. Yang B memiliki kartu anggota organisasi atau asosiasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota. Oke, ini merujuk kepada seseorang kewajiban seorang guru gitu ya, di mana kewajibannya adalah memiliki kartu anggota organisasi. Dan di sini tertera juga dia terdaftar. Nah, kata dia itu menunjukkan seseorang guru gitu ya, seperti itu. Yang C, mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota. Oke, ini pun termasuk ke dalam kewajiban seorang guru, dan di dalam kalimat tersebut menunjukkan ada kata dia, di mana dia itu adalah seorang guru. Yang D, guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, ini termasuk juga ke dalam kewajiban guru ya, di mana di sini menunjukkan bahwasanya seorang guru tersebut itu yang belum terdaftar menjadi anggota organisasi. Nah, berarti yang tidak termasuk atau yang bukan merupakan kewajiban seorang guru, organisasi atau asosiasi adalah yang E. Kenapa sih jawabannya yang E? Nah, sementara melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau profesi ini merupakan kewajiban sebetulnya, akan tetapi kita perhatikan lagi, kaji lagi kembali terkait dengan kata-kata atau kalimat di option yang E di sini ya. Ada profesi di mana sekolah tempat bekerja terdaftar sebagai anggota. Berarti di sini yang terdaftarnya itu bukan si gurunya, melainkan instansi atau sekolahnya, gitu ya. Akan tetapi yang ditanyakan di soal di sini adalah yang merupakan kewajiban seorang guru. Kalau di sini kan kepada instansinya atau sekolahnya.
Oke, ini adalah pembahasannya. Guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi ada di pasal 41 Undang-Undang Guru dan Dosen. Tujuannya adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak Undang-Undang Guru dan Dosen diberlakukan, amanat undang-undang tersebut bahwa guru wajib, yang pertama, menjadi anggota organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta kode etik guru dan ikrar atau janji guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. Yang ketiga, mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. Yang berikutnya adalah melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru yang aktif, juga memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau profesi guru di mana dia terdaftar sebagai anggota, lalu memiliki kartu anggota organisasi atau asosiasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota, terus juga mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota, lalu melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota. Kalau yang terakhir, guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi, guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim 2010, secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini, yaitu sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubungan dengan atasannya. Yang B. Memiliki rencana dari program pribadi untuk meningkatkan kompetensi secara individual atau kelompok berminat untuk merangsang pembentukan diri. Yang C. Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan. Yang D. Siap bekerja dengan mengatur karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan diri. Yang E. Siap bekerja tanpa ditegur atau diancam karena sudah bisa memotivasi dengan mengatur dirinya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah secara akademik guru profesional itu bercirikan seperti berikut kecuali, ya jawaban yang tepat adalah kecuali sikap bekerja dengan mengatur karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan diri. Kecualinya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Nah, secara akademik, guru profesional itu berciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu. Yang kedua adalah memiliki kemampuan berinteraksi antar guru dan kelompok lain yang seprofesi dengan mereka melalui kontak dan aliansi sosial. Yang berikutnya, melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubungan dengan atasannya, lalu memiliki rencana dari program pribadi untuk meningkatkan kompetensi dan gemar melibatkan diri secara individu atau kelompok berminat untuk merangsang pertumbuhan diri. Lalu berikutnya adalah berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan. Ini ada di pilihan atau di optionnya. Ya, terus juga siap bekerja tanpa diatur. Nah, di sini kan yang optionnya atau jawabannya adalah siap bekerja dengan mengatur. Sementara di option di sini adalah siap bekerja dengan mengatur. Akan tetapi yang benarnya itu adalah siap bekerja tanpa diatur karena sudah bisa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan diri. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing peserta didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Hubungan guru dengan peserta didik tercermin dari kalimat guru hendaknya memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya, dapat mempengaruhi dan mengendalikan peserta didiknya. Dalam hal ini, perilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah perilaku peserta didik. Guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman peserta didiknya. Substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI
telah memuat rumusan kode etik guru yang sudah disepakati. Berikut ini yang tidak termasuk kode etik guru yang berkaitan dengan hubungan guru dengan peserta didik adalah titik-titik. A. Guru secara perorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang B. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Yang C. Guru berusaha secara manusiawi menyelesaikan masalah sebagai problem solver setiap gangguan yang sudah dialami peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik tersebut. Yang D. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. Yang D. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Oke, kalau yang E ini merupakan kode etik guru ya, di mana kode etik guru hubungan antara guru dengan peserta didik tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didik. Kalau yang D, guru secara langsung mencurahkan usaha profesionalnya, mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, ini juga termasuk. Sementara yang C, guru berusaha secara manusiawi menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah di sini berarti guru harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau problem-problem yang dialami oleh peserta didik. Oke, simpan dulu ya. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang. Ini jelas merupakan salah satu kode etik. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah. Ini pun termasuk ke dalam salah satu kode etik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Di mana jawaban yang C ini adalah salah satu hal yang tidak termasuk ke dalam kode etik. Kenapa tidak termasuk ke dalam kode etik? Di sini kan guru berusaha secara manusiawi menyelesaikan. Berarti menyelesaikan di sini adalah salah satu tugas guru itu, salah satu kode etik di sini itu adalah guru harus menyelesaikan setiap gangguan yang sudah dialami peserta didik. Saya rasa itu belum termasuk ke dalam salah satu kode etik gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, perhatikan perbahasannya terkait dengan hubungan guru dengan peserta didik gitu ya. Ada beberapa kode etik. Yang pertama adalah guru berperilaku secara profesional, yaitu dengan mendidik, mengajar, membimbing gitu ya, dan seterusnya. Terus juga yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga, guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik setiap individu dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Lalu yang keempat, guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan mengungkapkannya untuk kepentingan proses kependidikan. Yang berikutnya adalah guru secara perseorangan atau bersama-sama terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara. Ini ada di option tadi. Juga guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi dengan rasa kasih sayang. Ini ada di option. Terus juga guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah. Nah, kalau tadi kan untuk menyelesaikan, sementara yang benarnya itu adalah guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Terus juga yang berikutnya adalah guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadian termasuk kemampuan untuk berkarya. Lalu ada guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Ini nomor poin 9 ada di option tadi, ada di pilihan jawaban. Lalu yang 10, guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Jadi tidak membeda-bedakan. Lalu guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. Juga nomor 12, guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lalu yang berikutnya, guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar. Juga guru tidak boleh membuka rahasia pribadi,
peserta didiknya untuk alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Serta yang berikutnya, guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial. Dan terakhir, guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya dengan peserta didik untuk memperoleh keuntungan-untungan pribadi. Kita lanjutkan pada latihan soal berikutnya. Guru merupakan pendidik profesional. Sebagai sebuah profesi, guru dituntut untuk menjalankan tugasnya. Harus selalu dilandasi oleh kemampuan dan keahlian, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Penyandang profesi guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, guru berpegang teguh pada prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sebagai sebuah profesi, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikut ini ukuran seorang guru dinyatakan profesional kecuali. Oke, berarti yang ditanyakan di sini adalah pertanyaan atau kata kuncinya adalah merupakan guru dinyatakan profesional kecuali A. Memiliki komitmen mendidik siswa dalam proses pembelajaran, yang B. menguasai materi ajar dan cara mengajarkannya, yang C. Dalam pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan suasana belajar, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengkaji, mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam batasan norma-norma yang berlaku. Yang D. Mampu berpikir sistematis dalam menjalankan tugas. Yang E. Menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Kalau yang A, memiliki komitmen mendidik siswa dalam proses pembelajaran, ini termasuk ukuran seorang bisa dinyatakan profesional, juga menguasai materi dan cara mengajarkannya, terus juga dalam pembelajaran guru harus mampu mengembangkan, ini bisa juga termasuk gitu ya, atau nanti kita simpan dulu. Yang D, mampu berpikir sistematis dalam menjalankan tugas. Seorang guru profesional atau seorang guru itu harus mampu berpikir secara sistematis dalam menjalankan tugasnya, terus juga menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Jadi yang merupakan ukuran seorang guru dinyatakan profesional itu salah satunya adalah memiliki komitmen, terus juga menguasai materi, mampu berpikir, menjadi bagian gitu ya dalam menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesionalnya. Nah, ada 5 ukuran seorang guru dinyatakan profesional. Pertama, memiliki komitmen mendidik siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, menguasai materi ajar dan cara mengajarkannya. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau dan memastikan perkembangan kemampuan siswa dari hasil pembelajaran melalui berbagai teknik evaluasi. Yang keempat, mampu berpikir sistematis dalam menjalankan tugas. Yang kelima, menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Kita lanjutkan pada latihan soal berikutnya. Selain sebagai pendidik, guru merupakan model bagi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Keahlian seorang guru mampu menginspirasi peserta didik untuk berpikir melampaui batas-batas kekinian, berpikir untuk menciptakan masa depan lebih baik. Peran guru dalam mendidik keteladanan, karakter moral, serta menjadi insan baik tidak bisa digantikan oleh alat dan teknologi secanggih apapun. Alat dan teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan peran guru guna memanfaatkan teknologi yang tepat untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekedar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus. Berikut yang bukan merupakan aspek dari guru profesional ialah A. Komitmen tinggi, B. Tanggung jawab, C. Berpikir sistematis, D. Penguasaan materi dan menjadi bagian dari masyarakat profesional, E. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi di mana dia terdaftar sebagai anggota. Ini merupakan aspek dari guru profesional, komitmen, tanggung jawab, berpikir sistematis, terus juga penguasaan materi menjadi bagian. Sementara yang E inilah merupakan salah satu kewajiban seorang guru terdaftar di asosiasi atau terdaftar di organisasi. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, guru profesional memiliki beberapa aspek: komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, menjadi bagian dari masyarakat profesional, autonomi, mandiri dalam melaksanakan tugasnya, teacher research, publisher,
serta professional organization. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.